bisa disebutin nama lengkap Bapak, jabatan, serta divisi Bapak dalam perusahaan ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Elvi ya. Saya Nanang Prasetyo. Di sini saya sebagai supervisor di PT Abel Sana, khususnya cabang Jakarta 3. Untuk divisinya kita di bagian marketing. Boleh tolong dijelasin tentang sejarah singkat dan total karyawan di sini serta cabang-cabangnya, apakah ada atau? Oke, baik. Jadi untuk di Apple sendiri ini 100% PMA, jadi perusahaan asing, yaitu dari Jepang. Sudah ada di 40 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 113 cabang. Dan untuk karyawan mungkin kalau secara keseluruhan di Indonesia pastinya ribuan ya Mbak ya. Tapi kalau untuk cabang Jakarta 3 sendiri ada kurang lebih 70. Kalau untuk tugas pokok dari Bapaknya itu biasanya seperti apa Pak? Uraian tugas dan hasil kerjanya. Tadi kan mungkin hasil kerja non-manajerial berarti ya? Ya, non-manajerial. Jadi sebenarnya tugas dan fungsi saya itu membantu pejabat di atas saya, juga atasan saya yang menduduki jabatan manajerial atau jabatan struktural di sini, jabatan struktural. Dalam hal ini adalah atasan saya Kepala Biro SDM dan Umum. Saya sebagai jabat fungsional, tugas dan fungsi saya yaitu mendukung sepenuhnya apa yang menjadi tugas dari Kepala Biro SDM dan Umum. Salah satunya adalah ya karena memang tugas saya dan tugas saya itu yaitu melakukan perencanaan pegawai dari perencanaan sampai pengangkatan dan juga rekrutmen, kemudian pengangkatan, kemudian juga pengembangan karir, dan kemudian sampai akhirnya memasuki batas usia pensiun. Itu menjadi tugas dan fungsi saya. Nah, termasuk di dalamnya ada juga penindakan hal pelanggaran disiplin. Nah, seperti itu termasuk satu uraian tugas di situ. Boleh dijelaskan terkait wewenang dan tanggung jawab dari Bapak sendiri untuk saat ini? Jadi wewenangnya itu sebenarnya kalau fungsional itu wewenangnya nggak terlalu banyak, cuma dia mengkoordinasikan aja teman-teman. Jadi kayak yang tadi itu, yang panitia seleksi itu kita nugasin ini, tugasnya ini, tugasnya ini, tugasnya ini, itu koordinasi. Nah, ini tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya itu untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar, semua dengan terstruktur dan bisa selesai. Jadi tugas utamanya kan kita di pengembangan kompetensi untuk promosi. Nah, saat ini beberapa tahun terakhir itu yang paling utama, yang core-nya kita itu memilih seleksi untuk pejabat-pejabat tinggi, jabatan pimpinan tinggi Pratama dan Madya. Jadi untuk memilih pejabat tersebut itu harus ada sistem yang dinamakan seleksi terbuka. Jadi itu udah ketentuan dari Menpan RB itu. Jadi untuk mendapatkan jabatan itu seorang itu harus melalui seleksi terbuka. Kalau zaman dulu Boleh tolong disebutkan hubungan jabatan secara vertikal, berarti langsung ke atasan atau ke bawahan, boleh disebutkan jabatannya Pak? Oh baik, kalau jabatan dan untuk posisi atasan kerjanya Pak. baik kan jabatan saya sekarang jabatan fungsional ya, jabatan fungsional di Biro SDM dan Umum itu langsung atasan langsungnya Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. Itu sebagai atasan langsung saya Kepala Biro tersebut. Kalau di sini sebagai eselon 2 atau jabatan pimpinan tinggi Pratama sebutannya. Kalau untuk bawahan, karena saya juga masih staff, belum ada bawahan.
kompetensi yang dibutuhkan untuk menjabat di posisi Bapak? Misalnya keterampilan apa yang diperlukan gitu? Kalau di kami sebetulnya ada standarnya tertentu, untuk aturan sendiri memang untuk jabatan tertentu ada pangkat golongan tertentu, masa kerja tertentu, itu memang ada. Tetapi di luar itu ada namanya Diklatpim ya, yang diselenggarakan oleh instansi lain untuk menilai orang itu layak atau mungkin memadai atau kompeten atau bisa menduduki jabatan tersebut. Pendidikannya tuh harus sampai mana gitu? Minimalnya ada, Ya. tetapi kalau maksimalnya setinggi mungkin, tetapi dalam artian tidak mengganggu pekerjaan. Minimalnya tuh pendidikannya sampai mana ya Pak? Kalau untuk ini harus S1 ya, S1. S1 terus sudah menduduki jabatan di golongan 3 selama umpamanya 3 tahun. Ada prodi khusus gak Pak untuk di jabatan Bapak? Sebenarnya banyak, tidak selalu ya. Gitu.